lapangan pada suhu dan tekanan tinggi. Ya. Kalau suhu dan tekanan tinggi, maka apa itu nggak berlaku dia. Soalnya NRT yang ini apa itu kan? Ideal, apa gas ideal, ya. Jadi itu ini gas biasalah. Sesudah dia dapat baru disebut namanya gas ideal. Sudah dapat gas ideal ini, baru dapat istilah nama gas ideal ini. Ternyata kalau apabila suhunya tinggi, misalnya 100 derajat Celcius, maka nanti kalau dihitung volumenya, ya diketahui tekanan, diketahui N, diketahui R, nanti nggak cocok dengan hasil di lapangan. Atau kalau tekanannya tinggi, misalnya tekanannya 60 atmosfer, nanti di volumenya nggak cocok. Ya dihitunglah volumenya. Kalau misalnya 60 atmosfer, N-nya 2 mol, R-nya ada, T-nya sekian, hitunglah volumenya dapat. Kemudian dicek ke lapangan, nggak cocok, menyimpang dia. Nah, jadi ternyata rupanya ini persamaan hanya berlaku untuk kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Artinya ini suhunya sekitar 20, 30 gitu. Ya. Jadi makanya sebut namanya kondisi ideal karena gitu. Tekanan juga berkisar antara 1, 0,5 atau 2 gitu. Jadi tidak terlalu tinggi apanya. Itulah berlaku ini. Jadi datanglah beberapa ahli di modifikasi. Termasuklah ini Berthelot, Dietrich, ya. Tapi kita nggak bicarakan, tapi orang ini adalah para ahli yang ingin memodifikasi ini. Ya. Tapi yang terkenal itu adalah modifikasi dari Van der Waals. Ya, orang Belanda, ya, mendapat hadiah Nobel di tahun 1910. Nah, dapat Nobel. Nah, ini dimodifikasi ini. Nah, dengan suatu asumsi dia bahwa volume daripada ruangan yang ditempati oleh gas itu harus dikurangi dengan volume si zatnya sendiri. Nah, ini dia. Jadi volume itu harus dikurangi dengan banyak zatnya itu. Ini berupa apa ini? Berupa volume juga ini. Walaupun ini N, tapi nanti kalau dikalikan dia merupakan volume. Jadi volume dikurangi. Volume apa ini? Ini adalah volume daripada zatnya sendiri. Walaupun dia kalau dia gas, volume gas itu misalnya ruangannya 1 liter, sedangkan zatnya itu di dalam itu gas itu misalnya volumenya 0,02 mililiter, kecil kali, tapi itu harus tetap dihitung. Jadi ruangannya itu udah kurang volumenya, bukanlah 1 liter, itulah dia dikurangi ini. Nah, B ini konstanta si Van der Waals ini. Nah, karena volume dikurangi oleh Van der Waals, maka sesuai dengan hukum si Boyle, apabila volume turun, tekanan naik. Ya kan, yang semalam kita pakai Boyle, maka ini harus tambah tekanannya naik. Ya, Boyle. Ya, karena tekanan dengan volume paling terbaik. Maka ditambah saja ini. Ini juga ada ada proses bagaimana dia mengapakannya ini ya. Ini enggak saya apakan di sini ya. Kecuali nanti kalau kalian mau ada saya sediakan ini apanya. Bagaimana caranya agak panjang 2 halaman ya. Bagaimana Van der Waals mengapakannya ini ya. Tapi prinsipnya adalah ini dikoreksinya. Jadi inilah persamaan ini berubah menjadi ini. Nah, hanya volume dan tekanan di variasi. Jadi di sini sudah ada bertambah 2 konstanta. A kecil sama B kecil. Ya, A kecil sama B kecil. Ada 2 konstanta yang bertambah. Nah, jadi Van der Waals pun sudah mengantisipasi nih. Kenapa dia berani apa ini? Karena dia sudah antisipasi A ini sama B ini bisa bisa diperoleh. Jadi sudah mengamati percobaan dari si Andrew. Dia sudah mengamati percobaan si Andrew. Nah, jadi Van der Waals ini kira-kira tahun 1900-an dia kan, ini tahun 1869 si Andrew-nya kan. Jadi si Andrew ini sudah, orang ini orang Inggris ini, Andrew. Ya.
Waktu itu Andrew ada percobaannya mengenai gas CO2 ini. Gas CO2. Jadi inilah dia mati van der Waals. Oh, dari sini bisa nanti saya dapat A kecil, B kecil dari si percobaan si Andrew ini. Dia kan tahun 900 apa ini kan? Tahun 1900-an. Sudah si Andrew dia 18 ini kan. Itu apa itu masanya itu. Jadi bersambung ini. Percobaan siapa ini? Si Andrew ini adalah percobaan ya CO2 dipadatkan ya. Ini CO2 ya, gas CO2 dipadatkannya. Ya, padatkannya pada suhu konstan. Jadi ini dilakukannya pada ruangan dengan suhu konstan. Jadi yang berubah itu adalah volume dan tekanan. Jadi dihitung tekannya apa ini dihitungnya volumenya atau volume dihitungnya berapa tekanannya. Itulah ditekannya, tekan terus. Dapatlah dia kurvanya kayak gini. Mula-mula dia kayak gini, kemudian tahu-tahu rata dia, kemudian tinggi lagi. Ini adalah satu kurva pada suhu tertentu. Jadi ini satu gambaran pada satu suhu. Misalnya suhunya waktu itu kalau apa dia kira-kira dicobanya mulai dari sekitar 20, 21, 22 gitu. Ini pada suhu 21 kira-kira gitulah gambarannya. Nah, berapa angka yang tepatnya nggak perlu kita apai, tapi ini pada satu suhu. Maka sebenarnya isoterm kurva ini kan. Nah, ini kenapa ini berata ini? Ya. Jadi mula-mula ini kan volumenya mengecil. Tekanannya naik, ya kan? Gambar ini kan ini. Kalian tengok itu kan, tekanan volume mengecil, tekanan naik. Volume mengecil, tekanan naik. Pada satu saat, volume mengecil, tekanannya sama aja. Nggak ada naiknya, rata aja dia. Rupanya, siapa itu, si gas itu, sudah mulai dia berubah sifat. Cair dia. Dia hadapinya apa itu? Dia menghadapi apa itu, makanya tekanannya rata terus. Jadi dia gasnya itu sebagian cair, jadi tekanannya itu adalah tekanan yang tinggal. Sampai satu saat ditekan terus, habis gasnya itu, cair semua. Nah, inilah, cair semua, tekanannya tinggi jadinya, makanya naik dia. Tekanannya tiba-tiba di sini. Dari sini naik ke kemari. Karena di sini dari sini mulai sudah cair semua. Dari sini masih ada gas, cairan, makin banyak cairannya, makin banyak. Nah, inilah. Kemudian coba lagi pada suhu naik. Ya, kalau kita misalnya 20, naiklah 22. Nah, ini dia 22. Kayak gini lah persamaan Andrew tuh. Apa yang berubah, apa sih yang apa di sini yang spesifik? Ini yang mendatarnya ini makin pendek. Makin pendek. Jadi pembentukan cairan itu makin cepat. Ya. Jadi karena suhunya makin tinggi nih. Makin tinggi. Jadi makin cepat. Jadi bisa kalian bayangkan makin ke atas, makin pendek. Dan terakhirnya nanti cuma dua apa aja dia? Dua titik. Satu garisnya itu pendek. Ini disebut namanya titik kritis. Di sini akhirnya apa itu? Situlah berakhirnya suhunya itu, suhu berapa itu. Nah, itulah didapati oleh si Andrew untuk CO2. Jadi ini yang didapatkan oleh si van der Waals. Nah, van der Waals melihat ini kurva ini ditariknya lah apa ini kan, tariknya apa kaki-kakinya ini yang garis titik-titik ini nggak ada ini sebetulnya kan, cuma ditariknya ini hubungannya jadi kurva dia. Jadi kurva itu puncak kurva itu turunan pertamanya 0 ya, di per dx-nya itu 0 itu. Jadi itulah dia diapakan oleh van der Waals. Nah, ini dy per dx 0. Tapi ini kita ganti ini apanya kan apa itu kan dy-nya kan p, x-nya volume. Nah, kan tekanan per volume pada suhu konstan ini dia sama dengan 0 di puncak ini. Kemudian sesuai dengan apa matematik, apabila ada terjadi perubahan arah garis pada suatu titik disebut namanya titik infleksi. Jadi garis itu kayak gini dia berubah sini infleksi dalam matematik. Jadi ini disebut dengan titik infleksi. Ya.
Titik infleksi itu turun keduanya 0 itu secara matematik. Itulah yang dipegang oleh Van der Waals. Jadi turun keduanya 0 titik infleksi. Ya. Jadi kalau kalian bayangkan apa kira-kira titik infleksi, kalian bayangkan lingkar, ada lingkaran, nampak ini. Ada lingkaran, kalian ikut lingkaran, tiba-tiba arahnya itu menyimpang. Titik di mana terjadi penyimpangan tadi, namanya titik infleksi namanya. Ya. Nah, di situ turun kedua 0. Nah, ini dia. Turun kedua itu D2P per D2P per DP2 nah, 0 sini. Nah, diambil oleh siapa nih kan? Si Andrew kan diambilnya ini. Ini berapa ini volumenya ini? Nah, ini volumenya ini namanya volume kritis. Kemudian tarik ke sana, tekanan kritis. Dan suhunya ini, suhu berapa ini? Ya, suhu kritis. Nah, itulah ini yang dipegang oleh si Van der Waals. Dapat dia. Jadi pada datang Van der Waals, dia apakannya ini? Diferensialkannya ini, persamaannya ini. Ya, diferensialkannya, dimasukkannya ini 0. Sehingga dapatlah dia, ya, dapat dia hasilnya ini. Nah, ini enggak saya apakan apa yang bagaimana diferensialkannya. Diferensialnya sederhana kalinya, cuma terlalu panjang, ya, terlalu panjang. Ya, sampai itu ya. Jadi didiferensialkan dulu, dp diferensial baru dibaginya dengan apa 0. Nanti 0-nya baru turun keduanya diferensialkannya lagi hasilnya itu kan. Apa lagi? B volumenya itu 3B hasilnya. Nah, tekanannya itu A per ini, dekat susunya. Jadi ini hasilnya. Ya, ini hasil yang dia pakai oleh Van der Waals. Dapat dia A. Hanya di sini. Rumusnya itu 27 R pangkat 2 itu adalah konstan tangkas. Ya. DC-nya itu ya apa yang tadi? Ini suhu kritisnya itu. Nah, berapa suhunya ini? Memang apa ini kan? Kemudian PC-nya berapa apanya? Jadi untuk setiap zat atau gas, apakah dia cair atau gas, itu ada harga A dan B-nya. Ya. Nah, ini. Jadi sudah inilah Van der Waals mengapakannya itu. Jadi persamaannya itu menjadi apa gitu ya. Jadi Van der Waals mengatakan ini. Nah, ini ada persamaan apa ini kan? AN pangkat 2 ini dia. Ya kan? Ini kalau ini persamaan ini kalau kita ambil N-nya sama dengan 1. Ya kan? N 1 ini dia, N-nya hilangkan supaya mudah. Nah, jadi kalau aslinya ini dia kan, ini AN pangkat 2. Ini tadi apanya itu kan? Oh, kan. Persamaan Van der Waals yang aslinya itu. Nah, ini dia kan. Nah, N pangkat 2 dia. Nah, N pangkat 2 perlu ini aslinya kan. Jadi kalau N1 tinggal ini dia. Nah, jadi N pangkat 2 itu oleh Van der Waals disebut namanya ini kan. Sebut nama itu adalah sebut atau ini kalau dia N1 sebutnya namanya gaya kohesi. Ya, gaya kohesi. Gaya kohesi itu adalah gaya yang mengikat molekul menjadi apa? Kohesi artinya molekul yang sama. Ya, kalau gaya kohesi artinya itu molekul yang sama, saling lengket. Ya, misalnya air dengan air menjadi angka air itu lengket. Ya, kalau dia gas atas bersatu dia menjadi cair jadinya kan lengket. Itu yang mengikatnya itu namanya gaya kohesi karena apa dia. Tapi kalau dia bukan sama namanya gaya adhesi ya. Kalian sudah tahu itu. Atau disebut namanya tekanan internal. Ya, tekanan internal ini. Karena ini kan mempunyai dimensi tekanan ini. Artinya P ditambah A dari pangkat 2, ya kan? P ini kan tekanan. Jadi ini pun tekanan. Kalau ini atmosfer, ini atmosfer. Ya, semuanya ini. Ya. Kalau ini kambing. Ya kan? Nggak mungkin kambing ini ayam, nggak bisa. Jadi sama ini dimensinya. Kambing tambah ayam nggak bisa. Jadi kambing tambah kambing. Jadi ini kalau yang atmosfer, ini juga atmosfer. Maka dia mempunyai tekanan, ya dimensi tekanan dia, makanya tekanan internal. Tekanan internal itulah gaya lemnya itu. Jadi kalau mau melepaskan air itu, yang pelengkatan ini, itu besar kali tekanannya diperlukan itu.
Ya. Besar tekanannya diperlukan untuk melepaskan air itu menjadi H2O dia, menguap. Tapi mudah dilakukan kalau di bilik panas, di mendidih 100 derajat Celcius saya udah apa dia? Udah pecah dia. Apa itu kan? Ikatan antara air dengan air. Makanya air menguap kan. Tapi kalau tekanan itu bisa sampai 1000 itu lebih. Bisa memecahkan kalau tekanan digunakan. Ya. Atau sebenarnya attractive force. Ya. Itulah dia apa itu. Itulah yang didapatkan oleh siapa itu. Kemudian kita ini hasilnya ini kan sudah dapat apa itu, jadi ada daftar semua. Kemudian kita ada masalah di sini apa ini? Masalah pada menghitung volume. Menghitung volume yang masalah ini. Menghitung volume kalau diketahui semuanya dengan persamaan van der Waals ini, menghitung volume yang memang bisa dihitung, teman, agak repot. Tapi karena ini yang paling populer, terpas juga dipakai. Ya, walaupun menghitung volumenya apa. Nah, jadi kalau dia pada kalau pada tekanan tinggi, ya harus timpakan aja. Kalau salah. Nanti taruh sini. Jadi kalau pada suhu tinggi, metode menghitung volumenya itu, ya, maksudnya ini kan persamaan van der Waals ini kan dipakai nanti kan kalau pada suhu tinggi atau tekanan tinggi, ya kan? Jadi kalau pada suhu tinggi, maka biasanya dipakai metode ini, cara menghitung volumenya. Kenapa kita menghitung volumenya apa? Yang lain nggak ada masalah. Kalau misalnya diketahui volume, ini kan ada 7 apanya ini kan, yang diketahui ada 7 ini. Kalau yang 5 dia kan, tambah 2 ya 7. Jadi kalau diketahui 6, hitung yang itu mudah, bisa dihitung kan. Itu semua dapat kecuali volume. Kalau yang lain semua diketahui tanya volume, itu yang bermasalah, maka kita bicarakan itu. Kalau ditanya tekanan, diketahui volume, diketahui A, diketahui R, itu nggak ada masalah. Cuma pakai kalkulator biasa aja, tambah sana, selesai dia. Kalau volume nggak bisa. Jadi volume itu dibagi 2 secara umum. Kalau suhunya tinggi, pakai Newton-Raphson ini. Kalau dia tekanan yang tinggi, pakai metode iterasi biasa aja. Nah, iterasi biasa ya Pak. Ini maksudnya apa? Nah, ini nanti iterasi biasa ini nanti akan ada nanti dalam contoh soal. Yang akan nanti kalian ambil contoh soal ini nanti bagaimana metodenya iterasi biasa ini. Yang saya apakan cuma ini aja dulu. Satu ini. Itu pun nggak lengkap. Karena ini nggak ada dalam contoh soal. Ya, cuma supaya kalian tahu aja bagaimana apa nanti kok contoh soal kita ini yang ada nanti pada tekanan tinggi. Misalnya tekanannya 40 atmosfer. Nah, kalau ini tekanan suhunya 100 derajat Celcius. Bagaimana apanya? Sebetulnya kedua-duanya bisa dipakai mau ini, tapi lebih akurat ya kalau kita ini yang untuk suhu tinggi, ini tekanan tinggi. Mau dipakai dua-duanya nggak ada yang ngapain. Ya nggak ada masalah, hanya sedikit aja bedanya. Hanya supaya lebih akurat aja. Nah, jadi kita lihat dulu ini pada metode tinggi ini dia Newton-Raphson. Iterasi Newton-Raphson. Iterasi itu artinya dimasukkan berulang-ulang angka itu. Nah, ini dia. Ini dia apa itu? X. Nah, jadi X itu adalah ini dia, nomor 2. Ya. Ini sama ini apanya? Iterasinya itu ini dia. Untuk mana dia datanya tadi? Nah, ya, masukkan ini. Jadi kita lihat contohnya ya untuk apa ini? Untuk data ini yang ditanya volume ini, ya kan? P-nya diketahui. Nah, ini tekanannya rendah dia kan. Ini apanya? Ada A-nya, ada B-nya, ada R-nya. T-nya 105. Ya.
Nah, ini kita pakai kan macam mana ini. Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini B dimasuk B 0,75 dikali ini, pokoknya ini panjang kali apanya ini kerjanya. Kalau salah-salah pijit bisa bolak-balik kerja. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya aja. Hasilnya ada ini. Ini dia hasilnya. Kalau dimasukkan data ini masukkan, hasilnya ini dia. Ke dalam persamaan ini. Makanya saya enggak, dalam contoh soal enggak saya berikan ini, dan enggak, nanti kalau dibikin ujian nanti terlalu riskan untuk salah kali. Ya. Jadi yang penting sama kalian bisa paham nanti ini aja yang dia apa nanti. Nah, ini hasilnya dia. Karena ini kan dikalikan ke dalam ini kan. Kalikan BP, PNB, ini kali ini sama dengan ini, nanti pindahkan gabung. Hasilnya ini dia. Nah, jadi gabung dimasukkan, ini aja hasilnya itu. Dengan 0. Jadi NRT-nya pindahkan dengan 0. Nah, kita masuk lagi dalam apa itu kan? Itu rapson itu. P2 sama dengan P1, ya, karena ini 2 kan berarti N-nya 1. P2 sama dengan P1 fungsi daripada P1 turunan pertama daripada P1. Nah, ini dia. Ini bacanya itu. P2 sama dengan P1 dikurang fungsi daripada P1, ini fungsi P1 ini, volume 1. Fungsi daripada kedua, ya, fungsi daripada P2 ini dia. Fungsi daripada P2 turunan pertamanya ini dia. Ya kan, ini P1-nya. Ya, dan seterusnya kan, ini dia. Keduanya ini 3 dikali ini pangkat 2. Ini 2 dikali 46,7 P pangkat 1. Jadi 1 dikali 42,2 pangkat 0. Ya kan, P pangkat 0. Jadi hilang P-nya. Ini dia apanya? Turunan pertamanya itu. Masuk mana kemari? Ini P2. P1 dari mana nih? Nah, P1-nya ini diambil ini dari gas ideal. Karena bagaimanapun volumenya itu tidak begitu jauh dari gas ideal. Volumenya walaupun dia nggak begitu jauh. Maka kita ambillah pegangannya gas ideal. Karena ini pangkat 3. Pangkat 3 ini ada 3 akarnya ini. Ada 3 akarnya kan. Akar 1, akar 2, akar 3, 3 macam ini. Yang mana yang sekarang apanya itu? Maka yang paling dekat ke akar yang diminta adalah dengan volume gas ideal. Maka kita ambil ini gas ideal. Ya. Karena nanti cuma 1 akarnya yang kita dapat, itu aja gas ideal itu. Maka itu dekat. Ya. Ini karena pangkat 3 dia apa. Jadi ini P1-nya ini setelah dihitung secara gas ideal, ini 62,1 ini. 62,1 liter. Nah, pakai masuk ini. Nggak ada A kecil dan B kecilnya, nggak masuk. Nggak ada gas ideal. Ini hanya sebagai sebagai pegangan untuk dari mana kita mulai. Jadi kalau kalian mau mulai ini dengan boleh aja mau berapa. Misalnya kalian mulai ini dengan angka 17 atau 0,9, pokoknya berapa aja. Nah, boleh aja kalian masukin. Masukkan. Asal tanahnya kalian hitung sampai sampai berbulan-bulan. Karena nanti nggak berhenti itu. Nanti kita tahu nanti bagaimana berhentinya. Ya, jadi kalau masukkan ini volume gas ideal kemari, ini PP1-nya itu kan ini. Menghitung ini bukan enak ini PP1-nya. Masukkan 62,1 pangkat 3 dikali ini, baru 46,7 dikali 62,1 pangkat 2 ditambah 42,2 dikali 62,1 dikurang ini yang atas ini angkanya. Kemudian yang bawah ini pula 2,250 dikali 62,1 pangkat 2 dikurang 93,4 dikali 62,1 dan dapat ini. Kemudian dapatlah hasilnya? P3. Dapatlah P2. Ya.
dapatlah P2 kan. P2 masuklah ke P3. Nah ini ya. Jadi rumusnya sama aja. P P2, P3 sama dengan P2 ditambah. Jadi berkurang 1. Di sini selalu P yang sini. Nah ini P2. Nanti kalau P4, nah ini P4 berarti P3 dikurang fungsi daripada P3, urutan pertama P3 dan seterusnya. Cuma sampai kapan kita ini apanya? Berhentinya. Berhentinya kita ya itu namanya iterasi itu. Ya berhentinya kita kalau udah angkanya udah itu yang keluar. Udah sama angkanya. Jadi ngapain lagi kita kan? Jadi volume pertama dari garis ini dicoba P2 kan masuk ini semua dapat 61,4. 61,4 dimasukkan kembali lagi ya. P2 61,4 dimasuk lagi 61,4 dikali ini pangkat 3 dikali ini pangkat 2 dan dapat 61,4 juga jadinya. P3-nya. Udah. Karena kalau mau P4 pun kan P4 nanti 61,4 juga apanya. Jadi udah berhenti dia. Itu namanya iterasi. Ya. Jadi kenapa kita berhenti di 61,4? Karena kita tengok datanya itu ada 3 desimal dia kan. Angka signifikannya 3. 61. Jadi kalau kita ambil lagi nanti 61,428, oh ini nggak siap-siap itu. Makanya harus kita potong. Jadi bagaimana kita motongnya? Kita tengok datanya. Datanya itu kan ya kita tengok ini kan 3 signifikan nih. Makanya tulis 0,750. Ini artinya angka signifikan 3. Makanya taruh 0. 3. Itu yang kita tengok. Sama NH 1,3. Kemudian T. Yang kita tengok itu 3 itu. Kalau A sama R sama B itu nggak perlu karena dia konstanta penyambungnya dia kan. Kalau kita tengok itu ya, jadi yang kita tengok itu yang utamanya aja. Nah, suhu 378 ini. Jadi nggak bisa kalau sampai 378,2 angkanya ini pas kita bikin 4. Jadi volume nanti bukan lagi 61, apa ya harus 61,15 harus 4 lagi apanya. Nah, ini kan angkanya 3 dia kan, 3. Jadi karena ini 3, maka volumenya pun kita ambil 3. Nah, ini kan 3. Jadi cuma dia. Jadi nggak sembarangan mengapa karena apa itu? Jumlah angka itu, komanya itu nggak sembarangan. Ya. Jadi nanti kalau ini P3-nya ini dapat sekian kali dibulatkan maka dapat sekian. Kalau enggak dibulatkan ya panjang terus lah. Masuk terus hitung terus. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Ya. Nah, sampai situ apanya itu? Kira-kira ada yang mau kalian tanya? Itu dia gas ideal itu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung, Pak. Yang kan itu ada tulis 0,750 Yang P ini. pangkat 3. Nah, Iya, Pak. Itu tuh dari mana, Pak? ini. Iya, dari mana itu, Pak? Itu. Semua itu sampai sama dengan 0. Nah, jadi mula-mula kita apakan dulu ini. Nggak ada kami, saya apakan ini. Ini persamaan ini ya. Kalikan dulu ke dalam. PP dikurang PNB ditambah N pangkat 2 per P, ya kan? Ngerti kamu kan? Ya, ngerti nih? Pak. Nampak? Nampak ini? Pak. Nah, dikalikan dulu ke dalam sampai kalikan dia, ya kan? Nanti kan apanya kan di bawah nanti ada nanti apa nanti pangkat 2 juga nanti di bawah itu. Ya kan? Maka dikalikanlah dengan P pangkat 2. Maka jadi P pangkat 3 dia. Ini enggak saya apakan di sini. Enggak saya masukkan karena nanti panjang kali dia apa jadinya. Jadi kalikan dulu ini ke Arif, buka kurungnya ini. Jadi buka, satukanlah mana yang apa. Mana yang pangkat 1, mana pangkat 2. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Ini dia hasilnya ini. Sesudah dimasukkan apa itu? Dimasukkan data-datanya itu. Hasil yang apanya itu mana dia apanya. Nggak ada saya akan itu. Nggak ada. Ini. Nggak ada. Karena apa dia? Karena bisa kalian pahami apa itu kan. Nah, sudah diapakan digabung dia. Nah, coba saya tengok ada apanya ini. Saya. Iya, Pak.
hasil kalinya itu kebetulan ukurannya itu selalu dilihat terlalu panjang. Panjang saya itu tidak apa jadinya. Iya, nggak bisa, nggak ada apanya, harus kita kalikan langsung di papan tulis. Kita kalikan langsung di papan tulis. Jadi ininya Iya, Pak. nggak bisa kali apa ya dari nah, ini kalikan dulu apa ini kan sama ini buka dulu. Buka dulu itu. Nah ini kita lihat, ini buka. Nah ini kita kalikan ini. Nah, ini kan ini bisa. Nah, kan kalau kalikan itu kan P kali P kurang P NB tambah AN pangkat 2 per P. Ya kan? AN pangkat 2 per P. Kali ini kali ini sama dengan AN pangkat 3 B ya, dikurang AN pangkat 3 B ya, AN pangkat 3 B per P pangkat 2. Pangkat 2 sama dengan NRT. Nah, pangkat 2 kan. Nah, ini dia. Nah, kalau kita buka. Jadi, karena ada pangkat 2 di bawah, ada pangkat 1, dikali-kali dengan P pangkat 2. Ya kan? Dikali-kali semua dengan P pangkat 2. Supaya apa dia? Jadi, dapatlah PP, apa ini? Nah, dikurang nah, PNB P pangkat 2 ditambah AN pangkat 2 P. Ya kan? Baru dikurang AN pangkat 3 B. Sama dengan dikurang NRT sampai ini. P pangkat 2. Sama dengan 0. Itu dia. Nah, gabunglah apa ini? Gabunglah yang pangkat 2. Kamu bisa, masih nampak? Berarti tinggal dimasukkan aja lagi ya, Pak? Ya, gabung dulu kalau mau apa. Makanya payahnya apa ya kurang. Nah, baru PNB nah, ditambah pangkat 2 ini. NRT P pangkat 2 ya kan? Tambah AN pangkat 2 P nah, ditambah jadi kurang AN pangkat 3 AN pangkat 3 B dengan 0. Ini hasilnya. Masuk oleh apanya? P-nya. Makanya dapat tadi apa itu? Ini P-nya 0,75 ya kan? Pangkat 3. Mana dia tadi? Nah, ini dia kan? Ya kan? 0,75 P pangkat 3. Nah, ini kurang. Inilah P-nya 0,75 dikali N-nya 1,50 dikali B-nya dikalikan baru ditambah ini ya kan? NRT karena angkanya ada semua. Dapatnya ini 46,7. Ya. Baru ini lagi ya kan? A-nya 18,75 N pangkat 2 dikali P kan? P-nya nggak ada. Inilah. Ini sama dengan 40,2. Ini A-nya 18,75 N pangkat 3 kali B. Makanya capek ini apanya? Hasilnya ini 7,68. Ini dia. Nah, ini dia persamaannya itu. Baru dia pakai terus. Kira-kira di mana lagi? Ada yang mau tanya lagi? Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi? Waktu kita 1 menit lagi. Pak, kalau untuk yang volume yang pertama punya, Pak, yang 62,1 tadi, itu dapatnya dari mana? Oh, dari gas ideal ya. Nanti kita apa? Karena waktu kita tinggal 1 menit ya. Jadi nanti waktu Oke, Pak. kita mulai nanti yang sesi yang kedua ya. Oke, Ya? Pak. Nah, waktu 1 menit. Oke. Sampai sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi.